Oke. Lanjutkan. Oke. Belum. Atau tiga belum. Langsung gas. Ya. Siapa pembukaan? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Deret Taylor dan aproksimasi fungsi metode numerik. Dari hasil penelitian dan PPT kami, saya akan introduksikan beberapa kelompok kami. Saya sendiri Muhammad Refik Plani 23 10 55 20 111. Saya Nurhalija 23 10 55 20 10 20. Saya Muhammad Rizky 2310 5520 10 90. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakangnya, yaitu komputer digital melaksanakan komputasi numerik semata-mata melalui operasi aritmatika dasar. Sebaliknya, sebagian besar fungsi yang muncul dalam analisis rekayasa dan size bersifat transenden dan tidak dapat dievaluasi secara eksak melalui sejumlah sehingga operasi tersebut. Dari tiga intinya, diperlukan mekanisme yang mereduksi fungsi kompleks menjadi bentuk polinomial yang terkomputasi. Derek Taylor menyediakan kerangka teoritis fundamental untuk penghampiran fungsi melalui polinomial. Setiap penghampiran memunculkan galat yang harus dikuantifikasi dan dikendalikan secara sistematis. Inti persoalannya yaitu yang mampu dieksekusi mesin tanpa baku yang harus dihampiri melalui rumus di bawah berikut. Representasi bilangan titik mengambang. Mesin menyimpan bilangan real dalam presisi berhingga sesuai standar IEEE 754. Sebuah bilangan ternormalisasi dinyatakan melalui tanda mantisa dan eksponen sebagaimana dirumuskan berikut pada gambar tersebut. Lalu pecahan mantisa tersusun atas sejumlah bit biner karena T bernilai berhingga hanya himpunan bagian diskret dari bilangan real yang dapat dipresentasikan. Nilai diantaranya dipetakan ke bilangan terdekat yang representable. Lalu struktur mantisanya ada rumus di bawah berikut. Lalu kita masuk di bagian galat pembulatan dan epsilon mesin. Pelengkapannya adalah ada di bawah rumus tersebut di bawah ini. Lalu kita akan jelaskan pemetaan suatu bilangan real ke nilai representable terdekat. Setelahnya itu kita memperhatikan galat pembulatan. Lalu galat relatif maksimum dari operasi ini dibatasi oleh konstanta yang disebut epsilon mesin. Setelah itu baru kita presisikan ganda berbentuk IEEE 754 dengan basis biner dan mantisa 52 bit. Epsilon mesin bernilai sangat kecil namun tetap berhingga. Nilai ini menetapkan batas bawah fundamental atas akurasi yang dapat dicapai sistem, dan epsilon mesin kita akan menggunakan 2 kurang 52 batas bawah operasi pada presisi ganda. Lalu kebutuhannya adalah pengakhiran fungsi transenden. Fungsi transenden tidak memiliki bentuk evaluasi tertutup melalui sejumlah berhingga operasi elementer. Nilainya harus diakhiri polinomial menjadi penghampir ideal karena tersusun hanya atas operasi yang dieksekusi mesin secara langsung, dapat dievaluasi dalam langkah berhingga, serta terdiferensiasi dan terintegrasi secara tertutup. Lalu tidak terkomputasi langsung pada rumus 4 ini. Lalu terkomputasi oleh mesin akan diproses dalam berikut rumus tersebut. Konsep dasar Derek Taylor-nya adalah suatu fungsi yang terdiferensiasi tak hingga kali pada lingkungan sekitar titik dapat dipresentasikan sebagai deret pangkat tak hingga. Koefisien deret ditentukan oleh turunan-turunan pada titik tersebut sehingga deret mengekodekan perilaku lokal fungsi, nilai kemiringan, kelempungan, dan variasi orde tinggi ke dalam suatu ekspansi polinomial. Keanalitikannya berfungsi bersifat
analitik pada lingkungan titik ekspansi. Keterdiferensialnya turunan segala orde eksis dan kontinu pada titik tersebut. Konvergensinya deret konvergen menuju fungsi dalam radius tertentu. Rumusan formal deret Taylor akan dijelaskan oleh Noralica. Selanjutnya ada rumusan formal deret Taylor. Ya, di sini adalah rumusan-rumusan formal deret Taylor. Next. Nah, di sini juga ada polinomial Taylor dan suku sisa. Dalam praktik, deret tak hingga dipotong pada pada derajat sehingga n, menghasilkan polinomial Taylor ditambah suku sisa. Suku sisa mengukur secara eksaks galat akibat pemotongan tersebut. Nah, di sini ada rumusan-rumusannya, seperti ada rumusan polinomial Taylor. Nah, di sini menghampir berderajatan. Terus juga ada suku sisa Lagrange. Titik antara A dan S menentukan sisa. Selanjutnya juga ada deret Maclaurin, yaitu kasus khusus A sama dengan 0. Ketika titik ekspansi berimpit dengan titik asal, deret Taylor terspesialisasi menjadi deret Maclaurin. Bentuk ini banyak digunakan karena evaluasi turunan pada titik 0 kerap lebih sederhana dan deret yang dihasilkan lebih ringkas secara komputasi. Di sini ada bentuk sigmanya, ada juga bentuk terurai. Nih. Selanjutnya juga ada ekspansi Maclaurin fungsi elementer, yaitu fungsi eksponensialnya itu ada rumusnya seperti ini, dan juga ada fungsi sinus, dan terakhir ada fungsi kosinus. Selanjutnya orde aproksimasi dan konvergensi, yaitu peningkatan derajat polinomial memasukkan informasi turunan orde lebih tinggi. Dan di dalam radius konvergensi mereduksi galat menghampirkan penghampiran secara monoton. Deret konvergen menuju fungsi jika dan hanya jika suku sisa lenyap ketika derajat menuju tak hingga, seperti syarat konvergensi dan juga radius konvergensi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bapak Rizky. Terima kasih kepada Adinda. Saya akan membacakan slide selanjutnya. Galat pemotongan, Transition error. Galat pemotongan adalah selisih antara nilai fungsi eksak dan polinomial Taylor, sehingga nilainya setara dengan suku sisa. Ini rumus definisi dan batas galat. Batas galat menunjukkan dua sifat fundamental. Galat menurun secara faktorial seiring bertambahnya derajat polinomial, dan galat membesar seiring bertambahnya jarak titik evaluasi terhadap titik ekspansi. Suku M menyatakan nilai maksimum turunan orde n tambah 1 pada selang yang ditinjau. Poin yang di sebelah kiri, faktorial pada penyebutan dominasi pertumbuhan pembilang jarak evaluasi pembesar galat secara polinomial. Galat absolut dan galat relatif. Galat absolut itu selisih mutlak antara nilai sejati dan nilai hampiran. Rumusnya bisa kita lihat seperti ini. Galat relatif itu galat absolut dinormalkan terhadap besar nilai sejati. Rumusnya di samping juga. Selanjutnya galat relatif hampiran.
digunakan sebagai kriteria henti ketika nilai sejati tak diketahui. Komparasi akurasi terhadap orde, penghampiran fungsi eksponensial pada titik satuan. Nilai sejati E sama dengan 271828818. Ini orde n, di sini ada polinomial P sub n dalam kurung 1, galat absolut dan relatif galat. Galat penyusun secara faktorial, penambahan satu orde memperbaiki akurasi lebih dari satu orde magnitudo. Konvergensi penghampiran secara visual. Nah, ini konvergensi penghampiran secara visual, pembacaannya polinomial orde rendah hanya akurat di sekitar titik ekspansi. Kenaikan orde memperluas selang kesesuaian terhadap fungsi sejati, penyimpangan membesar seiring jarak dari titik asal. Nah, ini pembacaannya. Ini fungsi sejati orde 1, orde 3, dan orde 5. Lanjut. Kesimpulan kesimpulan poin pertama ada mesin berpresisi berhingga mensyaratkan penghampiran polinomial untuk mengevaluasi fungsi transenden. Poin kedua, Taylor dan McLaurin memberikan kerangka konstruktif yang sistematis bagi penghampiran tersebut. Poin ketiga, galat total merupakan akumulasi galat pemotongan dan galat pembulatan. Keduanya terbatasi secara analitis. Poin keempat, pemilihan orde polinomial menyeimbangkan akurasi terhadap biaya komputasi. Konvergensi R sub n atau X ke 0, suku sisa lenyap pada limit orde tak hingga. Baiklah, hanya itu yang dapat kelompok 2 sampaikan. Lebih dan kurang kami kelompok 2 memohon maaf atas banyaknya kesalahan yang mungkin bisa didapat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oke, sekarang selesai.